Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Burhanuddin Hikari. Burhanuddin. Selamat malam, Pak Burhanuddin. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya, Pak. Di Tuhan. Ya, Pak Burhan bisa on cam, Pak? Ini pembahasan tentang ini ya, tentang agama ya. Tentang kekristenan saja. Ya, tentang iman kekristenan ya, Pak. Oke. Ya. Ini tentang Roh Kudus. Oh, Bapak mau bertanya tentang Roh Kudus? Bertanya apanya, Pak? Silakan, Pak. Apa yang mau ditanyakan tentang Roh Kudus? Kalau Mbak sendiri percaya Roh Kudus itu adalah Allah, Tuhan? Ya, itu adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi posisi Roh Kudus itu seperti apa, Mbak? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga ya dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu merupakan satu hakikat semuanya, yaitu Allah yang Esa. Ya, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu dalam kesatuan. Ya, dialah Allah yang Esa, begitu. Roh Kudus ini disebut juga dengan Roh Allah, disebut juga dengan roh kasih karunia, disebut juga dengan roh Yesus, disebut juga dengan roh kebenaran, disebut juga dengan roh penghibur. Begitu, Pak ya. Itu sebutannya. Terus fungsinya apa atau tugasnya apa gitu ya. Tugasnya pertama ya menuntun setiap orang percaya ke jalan yang benar, begitu. Dia juga mengingatkan orang percaya akan dosa. Kemudian dia juga menghibur saat kami lemah, saat kami sedih, itu dia menghibur ya. Kemudian dia juga memberikan hikmat kepada kami ketika kami membaca kitab suci atau ketika kami ingin bertindak, ingin berkata-kata, itu Roh Kudus yang mengingatkan atau menuntun. Jadi Roh Kudus juga menuntun hidup orang percaya. Begitu, Pak. Oke. Ya. Jadi berarti Roh Kudus ini ada di dalam diri Yesus. Roh Kudus ini ada di dalam diri semua orang yang percaya, Pak. Di dalam diri semua orang yang percaya kepada Yesus. Berarti kalau orang yang percaya ada Roh Kudus itu berarti Ya. posisinya orang-orang yang ikut Yesus itu statusnya sama dengan Yesus sendiri.
Statusnya adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau Yesus kan anak Allah, Pak. Kalau kami orang Kristen, ketika kami bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami dimateraikan di hati kami dengan Roh Kudus, ya kan? Nah, sejak itu kami disebut sebagai anak-anak Allah, gitu, Pak. Maksudnya gini, Mbak. Maksudnya Roh Kudus ini kenapa sampai ada juga di manusia yang lain? Manusia yang lain mana, Pak? Ya, misalnya orang yang percaya kepada Yesus, mereka juga ada Roh Kudus di dalamnya. Ya, memang di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Semua orang Kristen yang sudah lahir baru itu pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Begitu, Pak. Jadi Berarti ini di roh ya, Pak ya. Ini roh. ya, Roh ini bisa bisa apa namanya? Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Jadi dia maha hadir, Pak. Kalau roh itu maha hadir. Jadi kalau dia ada di hati saya, bukan berarti dia tidak ada di hatinya saudara seiman saya yang lain gitu. Ya, jadi dia maha hadir. Gitu, Pak. nah, eh, berarti Tuhan ini, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Allah ini hanya Tuhan untuk orang-orang Kristen saja. Sebenarnya dia Tuhan untuk semua Begitu, orang. Mbak. Sebenarnya dia Tuhan Yesus ini adalah Tuhan untuk semua orang. Sebenarnya. Tetapi kan banyak Iya, Mbak, orang, seharusnya, ya Pak? ya seharusnya kalau dia adalah Tuhan untuk semua manusia, Mhm. berarti seharusnya dia juga hadir di dalam diri orang-orang yang lain, apa namanya, di orang selain orang Kristen itu sendiri. Ya, dia Dia juga bisa harus hadir di hadir, situ. dia bisa hadir di Kalau dalam diri Bapak juga. Tapi ada syaratnya, Bapak harus bertobat, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Bapak meyakin dalam hati Bapak bahwa dia sudah bangkit ya dari kematian pada hari ketiga. Itu yang Bapak harus imani, barulah Roh Kudus ini akan dimateraikan di hati Bapak. kalau seandainya Tuhan tidak hadir di dalam diri saya, Ya. berarti saat ini Tuhan tidak akan mengetahui keberadaan saya. Tuhan mengetahui keberadaan Bapak. Tuhan kan maha tahu, Pak. Karena kan saya tidak percaya sama, misalnya saya tidak percaya nih sama Roh Kudus, sama ketuhanan Yesus. Berarti dia hanya ada di orang-orang Kristen saja. Dia kan Tuhan sekalian alam, Pak. Dia kan Tuhan pemilik segala ciptaan ini, gitu. Dia tahu Bapak, cuman Bapak tidak kenal dia, begitu. Dia tahu Bapak, dia tahu semua orang, apapun yang dilakukan oleh setiap orang, apakah orang itu percaya kepada dia atau tidak, dia tahu persis. Cuman orang-orang yang tidak percaya ini tidak mengenal dia, begitu Pak. Nah, oke. Di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus. Nah, Yesus ini kan manusia. Betul kan? Manusia seperti apa yang Bapak maksud? Dia kan lahir ke dunia ini kan sebagai manusia kan? Lahir Nah, ke di dalam kemanusiaannya ada Roh Kudus yang masuk ke dalam dirinya. Ada Roh Kudus yang masuk ke dalam dirinya. Iya, Karena Roh kan begitu kan? Roh Kudus itu sendiri disebut Roh Yesus, Pak. Disebut juga Iya, betul kan? Berarti artinya dimanapun Yesus pergi, di situ Roh Kudus berada kan begitu? di mana ada Atau Yesus, gimana? di situ ada Roh Kudus. Ya, di situ juga ada Bapa. Ya, karena memang mereka itu adalah satu hakikatnya, Allah. Jadi mereka bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Apakah Roh Kudus ini dia bisa menuntun manusia yang dikatakan Yesus ini, yang dinamakan Yesus ini, untuk dia melakukan sesuai dengan kehendak Roh Kudus atau Bapa? Ya, sebenarnya Tuhan Yesus punya otoritas sendiri, Pak. Ya, punya otoritas sendiri. Terus Roh Kudus juga punya otoritas sendiri. Allah Bapa punya otoritas sendiri. Gitu. Jadi tidak ada ketergantungan kekuasaan gitu.
Ya masing-masing punya kekuasaan yang sama sebagai Allah gitu. Sebagai Allah Tritunggal. Iya, karena berarti Tuhan Yesus, Roh Kudus dengan Yesus kan dia kan menyatu kan, kecuali Bapa. Tiganya menyatu kok. Tiga-tiganya menyatu, Pak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Tiga-tiganya menyatu. Iya, iya kan apa namanya, Yesus kan dia memiliki apa namanya, Itu hakikat semuanya. kekuasaan tersendiri. Oh iya. Allah, Jadi begini, Pak. Allah Bapa, Bapa juga seperti itu. ya, Allah Bapa tugasnya apa, Pak? Kalau Allah Bapa? Pak Burhanuddin. Allah Bapa, Tugasnya Allah Bapa. ya, apa, Pak? Saya Apa tugasnya? Otoritasnya apa, begini, Pak? kalau Allah Bapa, iya, saya tidak tahu karena itu kan konsep ketuhanannya Kristen. Saya tidak tahu tugasnya Bapa apa. Nah, itu ya. Jadi Bapak dalam Gitu. posisi bertanya kan. Ya, jadi saya menjelaskan gitu ya. Nah, jadi gini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu hakikatnya, yaitu Allah. Ya, mereka bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu ingat ya. Kemudian Bapa itu punya otoritas sendiri, Roh Kudus punya otoritas sendiri, Firman punya otoritas sendiri. Yesus ini adalah Firman, Pak, bukan Roh Kudus. Ya, Firman yang menjadi manusia, yang datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia, itu Firman atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi Firman dengan Roh Kudus dekat, ya. Nah, jadi Oke. eh, Bapa, Allah Bapa itu tugasnya apa? Itu bertahta di sorga, Pak. Ya, jadi Bapa tidak nuzul menjadi manusia. Jadi ketika firman-Nya menjadi manusia, itu sorga tidak kosong, ada Allah Bapa di situ. Nah, ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, dia mengutus Roh Kudus ya untuk mendiami semua orang yang percaya kepadanya. Begitu. Kan dia dikatakan, aku akan pergi tapi aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Gitu ya. Makanya di dalam setiap orang percaya itu ada Roh Kudus, Pak. Orang percaya sungguh-sungguh ya, bukan setiap orang Kristen ya, tapi orang Kristen yang sudah lahir baru, yang benar-benar sudah bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Begitu, Pak. Oke. Ya. Tuhan ini kan Maha Tahu kan? Pasti, Pak. Pasti Maha Tahu. Oke. Nah, Yesus waktu diturunkan ke dunia, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Atau 100% manusia juga 100% Tuhan? Itu yang benar, Pak. 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, kalau dia ada 100% Tuhan, berarti kan dia bisa mengetahui Ya. apa yang Allah Bapa ketahui. Betul tidak? Ya pastilah. Oh, iya. Dia juga bisa Tapi- mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus banyak sekali bernubuat. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Oke. Jadi apakah Tuhan Yesus ini dia mengetahui seperti Bapa Allah itu ketahui? Artinya tidak ada perbedaan begitu sedikit pun tentang pengetahuan Iya. tentang perkara gaib. Tinggal Bapak analisa lagi. Misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, ya, anak tidak tahu hari kiamat. Yang tahu hanya Bapa. Saya tahu pertanyaan Bapak arahnya ke sana. Ya kan? Nah, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa yang tahu hanya Bapa, ya, itu dia berbicara dalam posisinya sebagai manusia. Tapi sebagai Allah dia tahu, Pak. Makanya dia sudah menubuatkan tuh akhir zaman bakal seperti apa. Bahkan dia sering mengingatkan ya, berjaga-jagalah ya, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah ya, kapan harinya datang gitu kan. Bahwa dia akan datang kedua kali, dia ingatkan semuanya itu. Nanti akan terjadi apa di akhir zaman. Itu dia sudah ingatkan semua, udah dinubuatkan semua oleh Tuhan Yesus. Dia sangat tahu, Pak. Tapi sebagai manusia
dalam posisinya sebagai manusia, makanya dia berkata, anak manusia, anak tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, tapi Bapa, hanya Bapa saja yang tahu. Sebagai Allah tentu dia tahu, begitu. Tapi sebagai manusia dia tidak tahu. Oke. Waktu dia berbicara bahwa dia tidak mengetahui hari kiamat, itu apakah dia masih sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan dan manusianya itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Dia sekaligus manusia, sekaligus Tuhan. Tinggal Bapak mau lihat mana? Bapak mau lihat sisi kemanusiaannya kah? Atau sisi keilahiannya kah? Kalau Bapak hanya fokus kepada sisi kemanusiaannya, banyak sekali ayat-ayatnya ya di Alkitab yang benar-benar itu Yesus berkata-kata sebagai manusia, begitu ya. Nah, misalnya dia berdoa, kalau keilahiannya dia sendiri, berdoa kepada kalau Bapa. keilahiannya sendiri, Nah, kalau di keilahiannya sendiri, misalnya dia berkata anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu dia bicara dari sisi keilahiannya. Ya, karena hanya Allah sendiri, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia, tidak ada manusia lain bisa mengampuni dosa manusia lain. Atau ketika dia memberi jaminan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dia bisa menjamin orang untuk masuk surga, memastikan orang yang percaya kepadanya masuk surga. Itu otoritasnya sebagai Allah yang bicara, begitu. Nah, jadi karena dia punya dua sisi tadi, ya, tinggal masing-masing kita mau lihat mana gitu. Nah, kebetulan teman-teman yang non-Kristen hanya fokus melihat kemanusiaannya saja dan sengaja menutup mata melihat sisi keilahiannya, kan begitu. Makanya selalu terjadi pertentangan. Kalau kami Kristen melihat dua-duanya, Pak. Kami lihat dia sebagai manusia seutuhnya dan kami juga melihat dia sebagai Allah seutuhnya. Begitu. Itulah yang sebenarnya seharusnya ya yang dilakukan gitu. Jadi jangan tutup mata untuk sisi keilahiannya gitu. Begitu Pak Burhan. Oke. Nah, ya tadi 2 pertanyaan ya Pak, maksimal 2 pertanyaan ya. Ini udah 2 loh. Oh, berarti ini sudah selesai. Ya, karena saya dari awal saya udah kasih tahu supaya teman-teman yang lain nanti juga bisa naik. Kalau satu orang kelamaan nanti kasihan yang lain nggak bisa naik ya, keburu keburu bubar acaranya gitu Pak. Ya, mungkin Bapak bisa simpan dulu untuk besok ya. Pasti Bapak banyak yang mau ditanyakan. Tapi setiap naik saya batasin 2 pertanyaan ke semua teman-teman yang naik gitu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Burhanuddin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Iwan Galak. Galak apa galak nih? Kalau galak bahasa saya itu ketawa gitu ya. Galak, saya kira juang mah gitu. Jangan banyak tanya Om, kasihan bingung jawabnya. Ya kalau dia tadi bertanya ke Anda pasti Anda bingung gitu ya. Kalau bertanya ke saya nggak ada bingung-bingung. Justru yang mendengar jawaban saya mungkin bingung-bingung dan bingung-bingung gitu ya. Oke, Iwan Galak. Ya, Nek Bunda mau nanya dong, Raja Kesrantia. Ya, oke, Delon 0805 silakan mengajukan diri ya untuk teman-teman yang naik ya. Ya Vela, amin. Suhu ribet karena Anda tak paham, Anda cuma paham kawin aja. Oh, Harya cek. Ya, sabar-sabar ya teman-teman ya, tidak masalah ya. Mereka mau bertanya apa asal sopan saja. Kalau tidak sopan saya kick ya. Oke. Nggak ada lagi. Apa ini? Aduh, Yehezkiel lagi. Harga Family Channel, tolong bacakan Yehezkiel 23 ayat 3 dulu host. Ya, oke lah, baik. Kita baca ya. Tapi saya khawatir Anda tidak paham dengan ayat itu. Ya. Oke, kita baca Yehezkiel 23 ayat 3. Yehezkiel 23 ayat 3.
Ini, oh ini sudah sering saya bahas ini ya, Ohola dan Oholiba. Ya, kakak beradik Ohola dan Oholiba, ini ayat sering sekali disalahpahami oleh teman-teman muslim. Ya. Ini bicara tentang apa ini, kakak beradik ini? Ya. Apakah ini betul-betul anak perempuan? Ya, atau ini remaja atau wanita gitu ya. Kakak beradik ini dua wanita yang kerjanya bersundal, apakah demikian? Ya, teman-teman, baiklah ya, ini saya jelaskan untuk semua teman-teman yang ada di room ini, karena banyak sekali yang salah paham, gagal paham ya dengan ayat ini, teman-teman. Siapa sebenarnya Ohola dan Oholiba ini? Tadi ditanyakan ayat 3 ya. Baiklah, kita baca dari ayat 1. Ini Nabi Yehezkiel ya yang menulis. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya, jadi ada firman Tuhan datang kepada Nabi Yehezkiel. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, jadi Arga cuman baca itunya doang gitu. Ayat 3 doang gitu ya. Mungkin karena itu bagi dia menarik. Ya, baca ayat seterusnya. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ini poinnya, dengarkan baik-baik. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah, dengarkan baik-baik, Ohola ialah Samaria. Samaria, teman-teman. Ya, itu daerah, ya nama daerah ya. Jadi Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jadi ini sama sekali tidak bicara tentang perempuan. Ya. Ini bicara tentang orang-orang Samaria dan orang-orang Yerusalem. Ya, ini bicara tentang daerah Samaria dan daerah Yerusalem. Apa yang terjadi dengan dua daerah ini? Dan Ohola berzina. Berzina, teman-teman. Bisa nggak Samaria berzina? Mari kita baca lanjut. Sedangkan ia aku punya, ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati, penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ya, ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ya. Jadi ternyata yang dimaksud dengan bersundal di sini adalah bersundal rohani, ya. Persundalan rohani di mana Samaria dan Yerusalem itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Teman-teman ya. Jadi bukan perempuan yang namanya Ohola dan Oholiba, bukan perempuan, tetapi itu daerah ya. Samaria dan Yerusalem, di mana orang-orangnya di sana banyak yang jatuh ke dalam penyembahan berhala, yang disebut juga dengan perzinahan rohani. Begitu ya. Oke. Itu aja isinya sampai ke bawah ya. Di mana Ohola dan Oholiba itu bersundal ya, secara rohani, artinya jatuh ke dalam penyembahan berhala. Oke, paham ya? Jadi jangan bayangkan itu seorang perempuan. Ya. Itu adalah bicara tentang Samaria dan Yerusalem. Ayat 35 di sini dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku, melupakan Allah yang mereka sembah ya. Jadi beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu.
Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhala." Ya, bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api, kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh memanggil mereka, dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencala alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Ya, jadi di sini ya teman-teman ya, jelas di sini Tuhan sangat murka sekali ya dengan apa yang dilakukan oleh Samaria dan Yerusalem ya, di mana mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Itu ya yang dibahas di dalam Yehezkiel 23 ayat 1 sampai 49. Ayat 49, orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Paham? Arga? Dan semua teman-teman di sini yang belum paham ya dengan Yehezkiel 23 ayat 3, sekarang sudah paham? Dan jangan pertanyaan ini berulang. Ya, harusnya Anda sudah paham. Begitu. Karena saya melihat teman-teman muslim pertanyaannya itu musiman gitu. Kalau lagi musim Yehezkiel 23 ayat 3 itu di mana-mana kan? Ya, musiman pertanyaannya ya. Oke, sekarang sudah paham ya? Burhanuddin bukan? Selamat malam. Begini begitu. Kok begitu? Lucu sekali Pak namanya Pak. Begini begitu. Iya. B2. Oh, B2 ya, begini begitu ya. Aduh, begono begini gitu. Ya, Pak, begini begitu, Muslim atau Kristen, Pak? Oh, saya Muslim. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, mau tanya, Bu, yang di Alkitab itu kayak di apa istilah-istilah itulah yang apa diganapi, Oh, diganji. Iya. Oh, istilah-istilah ya. Iya. Iya. Kalau kata digenapi itu pasangannya adalah dinubuatkan ya Pak. Jadi penggenapan dan nubuatan. Nubuatan itu apa? Nubuatan itu adalah Allah memberitahukan tentang hal-hal yang akan terjadi masih jauh di depan tapi belum terjadi. Itu namanya dinubuatkan, gitu ya. Nah, kalau penggenapan atau digenapi ketika yang nubuatan tadi terjadi, itu namanya digenapi gitu. Contohnya di Alkitab sudah dinubuatkan tentang Yesus Kristus, mulai dari perempuan mengandung ya kan, terus seorang perawan muda akan mengandung, kemudian melahirkan seorang anak, dia akan memberi namanya Yesus ya. Kemudian itu digenapi ya, itu digenapi pada diri Yesus Kristus, dan yang mengandung itu ternyata adalah Maria ya. Kemudian dinubuatkan juga kuasa-kuasanya ya. Yesus Kristus misalnya dia mencelikan mata orang buta ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat ya kan, orang bisu bersorak-sorai. Nah, itu juga digenapi ya. Pada saat Yesus Kristus melayani menyembuhkan orang sakit, itu semua tergenapi di situ. Ya, dia membangkitkan orang mati dan sebagainya. Kemudian dia disalibkan bagi pengampunan dosa atau penebusan dosa, dinubuatkan juga di kitab Yesaya. Kemudian digenapi di perjanjian baru. Nah, itu Pak. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Allah pasti digenapi. Ya, jadi nubuatan Allah itu pasti digenapi, artinya pasti terjadi, gitu Pak. Nah, itu bedanya. Itulah yang dimaksud dengan nubuatan dan penggenapan. Begitu Pak, begini begitu. Begitu Pak, begitu. Ya. Iya. Ya begitu ya Pak, begitu ya. Bisa.
Iya, iya. Putus suaranya, Pak. Putus-putus suaranya. Bapak lucu kali namanya. Oh, iya, iya, iya. Ya. 2 pertanyaan ya, Pak. Tadi 1, terus Satu pertanyaan lagi, Bu. Bisa, Bu? boleh, memang 2. Bapak punya jatah 2 pertanyaan. Silakan, Pak. Itu lagi. Oh, ya, ya. Ya, makasih. Ya. Ini Bu, yang istilah itu, Bu. Apa? Bapak bukan anak, bukan bapak itu apa itu? Bapak bukanlah anak. Kayak gitu, Bu. Mungkin Iya, apa bukan anak gitu apa itu? oh, jadi gini, Bapak mungkin yang Bapak maksud adalah pribadi Allah Tritunggal, ya. Jadi Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi ini memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Allah yang Esa eksis dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra atau Anak, ya, atau Firman dan Roh Kudus, begitu. Nah, jadi 3 pribadi itu bisa dibedakan, Pak. Bapa bukan anak, atau bukan putra, atau bukan firman. Firman bukan Bapa, dan juga Roh Kudus bukan firman, dan Roh Kudus juga bukan Bapa. Ya, Bapa bukan Roh Kudus gitu. Jadi 3 pribadi ini eksis, Pak. Tapi mereka satu hakikatnya, yaitu Allah gitu. Itu yang Bapak maksud ya pasti. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Ya betul, ya. Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus gitu. Tetapi Roh Kudus juga bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus. Yesus bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bukan Yesus. Jadi tidak sama pribadi ini, Pak. 3 pribadi, satu hakikat. Begitu. Tapi ada yang menyamakan juga gitu. Ada kelompok lain seperti oneness itu menyamakan ya. Bagi mereka ini satu pribadi. Yesus semuanya gitu. Bapa Yesus, Roh Kudus Yesus, Yesus firman itu Yesus gitu. Tapi kalau dalam Allah Tritunggal itu beda, Pak. Itu yang Bapak tanya. Ya kan? Ya begitu ya, Pak, begitu ya. Begitu, Pak, begitu. Saya bingung ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, begitu ya. Ya, oke, Pak. Terima kasih ya sudah naik. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapak lucu kali namanya. Ya, begitulah teman-teman ya. Begitu, Pak, begitu. Oke, saya baca lagi. Ya, saya selingin ya teman-teman. Naik, kemudian saya baca. Ratu Bela Almasih, Yesus Maha Kuasa. Yes, amin. Puji Tuhan. Yesus Maha Pencipta. Yes, amin. Selamat malam Unirina, Monang, selamat malam juga. Ya Vela, kalau baca ayat Alkitab, satu perikop agar tahu jalan ceritanya. Ya betul itu, ya. Jadi kalau baca Alkitab nggak boleh comot-comot satu ayat, teman-teman ya. Nggak akan paham, pasti gagal paham, gagal menyimpulkan, ya, gagal memahami, pasti itu. Ya, jadi kalau mau baca ayat Alkitab, baca satu perikop semuanya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Dan lihat judul, ya, lihat judul. Ya, kayak tadi kan Yehezkiel 23 ayat 3 salah kaprah banget gitu pemahamannya teman-teman. Karena cuma mencomot ayat 3 doang gitu. Langsung disimpulkan, wow, Alkitab ya. Masa firman Allah isinya begitu? Gitu kan? Padahal itu bicara tentang bahasa perumpamaan atau hiperbol. Jadi harus dipahami secara alegoris, bukan secara bukan secara hurufiah, teman-teman, ya. Bukan secara literal, tapi harus secara alegoris karena itu gambaran tentang Samaria dan Yerusalem. Begitu. Ya, semoga nextnya nggak salah lagi ya, udah paham ya. Jangan bertanya lagi, itu namanya kebodohan yang berulang. Ternyata yang diselamatkan teman-teman ya, yaitu nama kita
yang tercatat di dalam kitab kehidupannya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita yang percaya sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, itu nama kita sudah tercatat, ya, sudah tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan Yesus. Nah, hanya orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan inilah yang bisa masuk surga, teman-teman. Yang tidak tertulis, kenapa? Kemana gitu? Mereka-mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan Yesus, itu katanya dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, dilemparkan ke dalam lautan api itu artinya masuk neraka. Kita bisa baca di Wahyu 20 ayat 15, hukuman terakhir, di mana orang akan dipisahkan, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Hukuman terakhir. Wahyu 20 mulai dari ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Ini kesaksian Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam penampakan, ya. Dan dia yang duduk di atasnya. Wow, ternyata ada tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini bicara tentang hari kiamat, ya. Hari kiamat. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ya, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Berarti ini orang-orang yang sudah mati, ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi, yang dimaksud dengan kitab kehidupan itu adalah kitab kehidupannya Tuhan Yesus, ya. Jadi nama semua orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu bagaimana caranya supaya nama kita bisa tertulis di situ? Tidak ada cara lain. Bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaminkan bahwa Dia sudah bangkit, sudah mati di kayu salib bagi pengampunan dosa, dan bangkit pada hari ketiga. Itu yang harus diimani.